Hujan deras yang terjadi Selasa kemarin menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah kawasan. Di Jakarta, banjir merendam kawasan Kampung Melayu. Sedangkan di Kabupaten Bandung, banjir kembali menggenangi sejumlah kecamatan. Ratusan rumah warga Kebonpala Tanah Rendah di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir hingga setinggi 2 meter sejak Rabu dini hari. Banjir yang melanda 3 RW ini akibat peningkatan debit air Kali Ciliwung setelah hujan mengguyur Kota Bogor dan Depok, Jawa Barat sejak Selasa sore kemarin. Hingga Rabu pagi, air masih merendam permukiman warga. Namun warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di lantai rumah mereka. Dari jam 3, udah naik kan dari jam 3, terus ke ini kan dari kiriman Bogor. Sering. Tak hanya di Jakarta, banjir setinggi 50 hingga 100 cm juga terjadi di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Jalur tersebut merupakan akses penghubung antara Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Bale Endah, Pamengpeuk, dan Banjaran. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi terhambat. Neng, salah satu karyawati di kawasan Dayeuhkolot ini terpaksa berjalan kaki menembus banjir. Berangkat ya. Kerjanya di mana, Bu? Di metro. Ganggu banget. Emang nggak ada jalan lain, Bu? Ada jalan sana juga banjir sama. Biasanya? Banjir terjadi sejak Selasa malam akibat luapan Sungai Citarum dan Cisangkui karena hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Selatan sejak Selasa kemarin. Novianto Nugroho, CNN Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofyan Amin di sana. Roby, Anda bisa ceritakan Anda sekarang berada di mana dan bagaimana kondisi di kawasan Dayeuhkolot apabila Anda memang ada di sana? Apakah masih terjadi genangan air dan menyebabkan putusnya jalur penghubung antara Bale Endah, Pamengpeuk, dan Banjaran? Silakan laporan Anda, Roby. Selamat sore Yudi Yudawan. Sampai dengan sore ini kondisi ketinggian air di jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Bandung menuju ke Kota Bandung, khususnya yang melewati Kecamatan Bale Endah dan Dayeuhkolot masih terputus dan akses kendaraan masih belum bisa melintas, sementara kendaraan dari Kabupaten Bandung maupun Kota Bandung sebaliknya melalui jalur lain yaitu jalur di Bojongsoang mengalami kemacetan yang cukup parah. Nah, saya akan mengajak Anda melihat kondisi warga. Jika melihat laporan dari BPBD di 3 kecamatan, ada Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan kemudian satunya Bale Endah, itu hanya sekitar 250 kepala keluarga. Tetapi beberapa saat yang lalu saya menelusuri di desa Dayeuhkolot, ternyata satu desa terendam dan kondisinya terendam hingga 1,5 hingga 2 meter dan cukup memprihatinkan. Untuk melihat lebih jauh seperti apa kondisi warga, saya sudah bersama dengan Kepala Desa Dayeuhkolot. Ada berapa warga di desa Bapak, sementara berapa rumah yang terendam, Pak? Di desa Dayeuhkolot semuanya ada 4.000 lebih kakak yang ada di desa Dayeuhkolot, terdiri yang sekitar 15.000 jiwa. Nah, kondisinya pada saat hari ini desa Dayeuhkolot terendam 100%. Jadi semua warga desa Dayeuhkolot terendam. Dalam kondisi seperti ini, apa yang dibutuhkan warga masyarakat sementara di tengah kondisi listrik yang dipadamkan, kesulitan air bersih dan seterusnya? Yang dibutuhkan jelas satu air bersih, kedua mungkin logistik untuk yang terkena bencana, ya makanan. Yang pada saat ini 2 hari ke depan masyarakat akan jelas akan memerlukan air bersih, karena kalau 2 hari udah kondisinya memang sudah sulit air bersih, karena semua terendam. Kebetulan juga air listrik juga mati karena emang kondisi di lapangan 2 meter itu udah menggenangi aliran listrik. Terakhir Pak, kenapa dalam kondisi rumah yang tergenang seperti ini sedemikian banyak mereka tetap bertahan di rumah, tidak mengungsi? Yang pertama karena wilayah desa Dayeuhkolot hampir semua kena banjir, tidak ada daratan, yang ada rumah-rumah dan tempat pengungsian yang terbatas, seperti di desa, di kecamatan, di Koramil. Jadi terbatas, mereka akhirnya bertahan di rumah-rumah sampai menunggu surut. Nah, makanya kami juga akhirnya di relawan kami ekstra 24 jam melayani mereka
dan kami sangat kekurangan sekali untuk alat transport perahu terutama ya. Untuk aktivitas Ya, karena memang mereka kita jemput, mereka kerja, pulang, anak sekolah itu tiap hari selama banjir. kondisinya masih kurang. Iya betul. Terima kasih Pak. Dan tidak hanya di Desa Dayakolot ini, kondisi parah juga ada di Desa Andir, Kecamatan Bojong Soang, dan juga di 3 kecamatan tersebut. Sementara kondisi cuaca sampai dengan sore ini masih cukup mendung dan saat ini sudah mulai hujan rintik. Tentunya ini akan memperparah dan bisa kondisi banjir di rumah warga semakin meninggi dan aktivitas lalu lintas terganggu, aktivitas warga di rumah-rumah terganggu, dan aktivitas perdagangan warga di Kecamatan Dayakolot dan Bale Endah juga terganggu, Yuda. Baik, Roby Sofyan Amin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Roby.